Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino, Becur Ramin Kak Saruga, Bahasa Ingat Kak Jubata. Harus. Baik, perkenalkan nama saya Sabrianus Cecep dengan NIM 24031-283 D4 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil meringkas saya anatomi fisiologi pertemuan yang kelima, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi serta berbagai gangguan akibat sistem saraf. Nah, di sini saya akan menyampaikan struktur dan fungsi sistem saraf pusat dan saraf tepi. Sistem saraf pusat atau SSP, sistem saraf ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, keduanya memiliki struktur dan fungsi yang berbeda, namun saling berhubungan untuk mengatur berbagai aktivitas tubuh. Struktur. Nah, sistem saraf pusat terdiri dari otak, organ utama yang berfungsi sebagai pusat pengendalian. Otak dibagi menjadi beberapa bagian termasuk otak besar, cerebrum, mengendalikan fungsi kognitif, gerakan dan persepsi otak. Nah, otak kecil atau cerebellum mengatur keseimbangan dan koordinasi motorik. Batang otak brainstem mengatur keseimbangan dan koordinasi motorik. Batang otak brainstem mengontrol fungsi vital seperti pernapasan dan denyut jantung. Sumsum tulang belakang, saluran dan yang menghubungkan otak dengan bagian tubuh lainnya. Nah, ia juga berfungsi untuk memproses beberapa refleksi tanpa melibatkan otak. Next. Fungsi pengolahan informasi, menerimakan pengolahan dan mengirimkan informasi dari seluruh tubuh. Koordinasi gerakan, mengontrol semua gerakan tubuh baik yang disadari maupun tidak. Regulasi emosi dan kognisi, mengatur emosi, memori serta proses berpikir. Nah, pengaturan fungsi vital, mengontrol pernapasan, denyut jantung dan suhu tubuh. Next. Nah, sistem saraf tepi atau SST, struktur. Sistem saraf tepi terdiri dari saraf somatik, mengontrol gerakan sadar dan membawa informasi sensorik dari kulit ke sistem saraf pusat. Nah, yang kedua, saraf otonom, mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari seperti detak jantung dan pencernaan. Nah, sistem saraf persimpatis, mengembalikan tubuh ke keadaan normal setelah stres. Fungsinya mengantar sinyal sensorik, menerima informasi dari lingkungan melalui reseptor sensorik dan mengirimkannya ke SSP atau disebut sistem saraf Nah, yang kedua, mengontrol gerakan motorik, mengirimkan sinyal dari SSP. Regulasi fungsi otonom, mengontrol fungsi internal seperti pencernaan, pernapasan, dan detak jantung secara otomatis. Next. Struktur otak secara umum terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak. Nah, kita bahas tentang otak besar dulu atau cerebrum. Deskripsinya merupakan bagian terbesar dari otak. Nah, dibagi menjadi dua belahan hemisfer, kanan dan kiri. Nah, fungsinya mengatur aktivitas mental seperti berpikir, memori, emosi dan gerakan sadar. Otak besar juga bertanggung jawab atas kepribadian dan kemampuan belajar. Nah,
korteks cerebral. Nah, permukaan luar otak besar yang berwarna abu-abu terdiri dari lipatan GYRI dan celah SULC yang meningkatkan kapasitas pemrosesan informasi. Nah, yang keempat, otak kecil cerebellum. Deskripsinya terletak di bagian belakang otak besar. Nah, fungsinya mengatur keseimbangan, koordinasi gerakan otot, dan pengendalian posisi tubuh. Otak kecil juga berperan dalam pembelajaran motorik. Nah, ini terdiri dari otak brainstem menghubungkan otak besar dengan sumsum tulang belakang dan terdiri dari beberapa bagian termasuk otak tengah mesencephalon mengatur refleks visual dan pendengaran. Yang kedua, pons menghubungkan bagian-bagian otak dan mengatur fungsi seperti keseimbangan dan ekspresi wajah. Nah, yang ketiga, madula oblongata. Nah, mengontrol fungsi vital seperti pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah. Struktur otak sangat kompleks dan terdiri dari berbagai macam, masing-masing memiliki fungsi spesifik. Otak besar mengendalikan proses kognitif dan gerakan sadar. Otak kecil bertanggung jawab atas koordinasi dan keseimbangan, sementara batang otak mengatur fungsi vital, perlindungan melalui meninges dan cairan cerebrospinal. Sangat penting untuk menjaga kesehatan otak. Next. Nah, jenis-jenis penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf pusat dan saraf topi. Nah, yang pertama, stroke, gangguan aliran darah ke otak yang dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan otak. Stroke dapat mengakibatkan kehilangan fungsi motorik, bicara, dan kognisi. Yang kedua, multiple sclerosis atau MS. Penyakit ini autoimun yang menyerang myelin, lapisan pelindung saraf di SSP. Nah, MS ini menyebabkan gejala seperti kelemahan otot, masalah keseimbangan, dan gangguan penglihatan. Yang ketiga, penyakit Alzheimer. Penyakit ini neurodegeneratif yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif, memori, dan kemampuan berpikir. Yang keempat, Parkinson atau disease, gangguan neurodegeneratif yang mempengaruhi gerakan gejala termasuk tremor, kekakuan otot, dan kesulitan dalam koordinasi. Nah, yang kelima, epilepsi, gangguan neurologis yang ditandai dengan kejang berulang akibat aktivitas listrik abnormal di otak. Next. Nah, mengenal beberapa jenis uji laboratorium yang umum digunakan pada penyakit gangguan sistem saraf. Nah, untuk mendiagnosis penyakit gangguan sistem saraf, terdapat beberapa jenis uji laboratorium dan pemeriksa yang umum digunakan. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa jenis pemeriksaan tersebut. Yang pertama, tes darah. Nah, tes darah dilakukan untuk mendeteksi adanya infeksi atau sumsum tulang, kerusakan pembuluh darah, serta untuk mengukur kadar obat pada pasien dengan epilepsi. Nah, kedua, tes urin. Nah, atau yang disebut dengan urinalisis. Nah, tes ini bertujuan untuk memukakan kandungan zat abnormal dalam urin yang tepat menyebabkan gangguan saraf.
Dan yang ketiga, biopsi. Prosedur ini melibatkan pengambilan sampel jaringan dari otot. Nah, atau otot untuk diperiksa di laboratorium biopsi. Ini penting untuk mendiagnosis tumor atau kondisi lainnya. Yang keempat, fungsi lumbal atau spinal tap. Nah, dalam tes ini cairan cerebrospinal diambil dari tulang belakang untuk dianalisis. Ini membantu mendeteksi infeksi dan mengukur tekanan dalam kepala. Next. Nah, pemeriksaan radiologi. 1. CT scan menggunakan sinar X dan teknologi komputer untuk menghasilkan gambar detail dari berbagai tubuh manusia. MRI, magnetic resonance imaging. Keempat, memanfaatkan magnet besar dan gelombang radio untuk membuat gambar rincian dari organ dari struktur dalam tubuh. Yang kelima, PET scan, positron emission tomography. 6. Mengukur aktivitas metabolisme sel di otak. Tes elektrodiagnostik. Nah, pertama, elektroencephalografi atau EEG. Yang kedua, mengukur aktivitas listrik di otak melalui elektroda yang dipasang di kulit kepala. Yang ketiga, elektromiografi atau EMG. Yang keempat, elektronistagografi atau ENG. Next. Nah, kesimpulannya, kedua sistem saraf ini bekerja sama untuk mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh, memprosesnya di SSP, dan mengirimkan instruksi ke berbagai masalah kesehatan. Nah, mulai dari gangguan motorik hingga masalah kognitif. Sehingga pemahaman tentang fungsi dan struktur sistem saraf sangat penting untuk diagnosis dan pengobatan yang tepat. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Adil Kak Talino, becuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Harus. Terima kasih.